jadi. Stop, try go quiet count. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Contoh lah. Contoh. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oh, saya benar? Rolling? Ya, Rolling. Alright. GoPro ada? ada. So siapa mau tanya soalan, nanti kita bagi slot untuk soal jawab. So sekarang kita mau santai-santai lah. So, hello. Hari, Hello. Link ni saya rasa. Selamat datang ke Kota K. Run by Ilan, Feliz and Filza. Dalam platform ini kita akan ketengahkan semua creatives di KK mana yang kita boleh sampai. So di sini sekarang ada satu exhibition fotografi yang artis dia ialah Christopher Pereira, Chris Pereira. So artis ni dia sudah lebih 10 tahun in the photography scene, lebih 20 tahun in the music scene. Mungkin ada siapa-siapa yang kenal sini, Chris Pereira, Eyes and Ears Production. So hari ini kami Sip-Sip dan Egan dengan saya punya family dengan titik ingin damai, ingin hijack sekejap lah Kota K, Chris Pereira punya exhibition randomness, an anniversary of 10 years of random photography. So titik dingin damai. Thank you, terima kasih sebab meluangkan masa, Sama-sama. meluangkan kesihatan demi art scene kita walaupun hujan. Gila, berikan tepukan. Okay, saya rasa sangat ganjil lah because ada audience yang besar. So, saya maafkan saya kalau saya tiba-tiba tersilap, terlupa sama orang. So yeah, first time. Yeah. Okay. So, introduce. Yeah. Nama? Oke. Nama saya pakai dingin dalam titik dingin nama. So. Halo. Saya Abe. Hai semua, saya Chris. Boleh dengar? Boleh dengar kan? Aku titik. Oh, sangat indie character. Sangat indie character. Titik. Dia mesti. Saya rasa macam sampai sekarang saya tidak tahu nama betul dia siapa. First time kami jumpa, dia introduce nama dia muka surat 4, page 4. So sampai sekarang Culi ialah page 4 untuk saya. So siapa yang saya boleh tanya? Titik dingin damai ni apa ni barang? Apa entity ini? Saya tahu dia band tapi it feels so ideologi gitu. Macam mana? Coba ulang. Apa sebenarnya titik dingin damai? Secara mudahnya. Apa? Kalau apa bagi aku dia sebuah band lah. Ya. Sesimpel itu saja. Band main lagu. Band, main lagu, performer, boleh panggil dia performance arts boleh. Ya. Ada pendapat di sana? Kalau mau bagi komen, mau bagi soalan di pertengahan perbualan pun boleh juga. Kita santai je. So ya, apa itu titik dingin damai? Boleh sambung? Satu band. Kalau dari sudut pandangku tentang titik dingin damai, aku boleh metaforakan titik dingin damai ini kertas putih. Dia sebenarnya kertas putih. Siapapun kau boleh terlibat di dalam karya titik dingin damai. Entah ceritamu. Sebab kadang-kadang ada lagu yang kami tulis tidak berkaitan dengan kami sebenarnya. Boleh jadi kami curi cerita itu daripada kau. Sebenarnya. Jadi titik dingin damai ini adalah kertas putih yang siapapun boleh lemparkan sesuatu. Dia punya kontribusi itu secara unlimited sebenarnya. So ada elemen community di sini. Kalau saya iya, di mata orang saya tidak pasti. Kalau di mata saya sih cuma nampak benda ini koperasi. Koperasi. Ya. Oke. Kalau di sudut organisasinya,
Aku cuma melihat ini adalah koperasi. Tapi kalau dari sudut berkaryanya, kami semua sangat bebas kok membuat karya kami. Ibaratnya macam tadi, yang lagu kami kan semua lagu lama. Tapi kenapa dia jadi macam lagu baru? Sebab terus terang kami sedang berkonflik di dalam kerajaan kami. Di Greenland ini sedang berkonflik, ada kerajaan. Semua kerajaan pun pasti berlagu itulah. Entah kau dewa kau apa tetap akan berlagu itu. Cuma kami tadi menjawab konflik kami itu melalui karya tadi. Sebenarnya emosinya, seni katanya, dia semua jawaban kepada konflik itu sendiri. Kami bukan persembahkan lagu dari sini. Kami persembahkan jawaban. Apa konflik tipikal untuk sesuatu band? Ego. Entah di mana meletakkan prinsip atau ego. Kita semua keliru. Aku sedang pegang prinsip atau aku sedang berego. Bagi aku itulah, kita semua mata kita tidak jelas untuk melihat titik tengah di antara prinsip dan ego. Dia terlalu dekat. Titik dingin memang ini ada orang yang macam ketua. Bagi tanya dulu. Nah, kalau dalam titik dingin damai ini, aku coba kasih. Kau rasa dalam titik dingin damai ini, kau rasa ada ketua? Cekap kau. Kalau tidak ada mungkin apa siapa? Coba kita pahamkan ketuanya apa dalam band kamu. Ini gimana yang ketua kan? Ya kami sudah dengan ini. Semua pun lagu, ini lagu lah. Maupun titik, apapun titik. Chris dia mulai. Bagi saya pun titik juga. Loh. Kalau bagi saya, karena saya titik juga sebab sama macam dari segi arrangementnya, idenya, susunan lagu macam mana, susun kami setiap satu pemain, so bagi saya dia itu. Sudah? Oh bagi saya ketua, perkataan ketuanya dia sangat janggal lah untuk saya sebab untuk satu proses itu kita perlukan banyak ide itu tidak terkeluar dari satu saja kan. So bagi saya lead lah, boleh kira leading, tak tahu lah kalau dalam bahasa Jawa. Kalau yang lead sekarang nih project atau menjadi tulang belakangnya yang sebenarnya adalah titik begitu. Cuma kami tidak mau panggil dia ketua sebab titik dingin damai ini sangat organik begitu. Dia akan bagi prom lah contohnya. Titik akan bagi prom dan kami akan ini kau punya prom, ini prom, kau buat kau punya suka. Begitu. So dia lebih kepada tulang belakang. Dan saya kalau saya ingin selaku penulis lirik atau sajak di dalam. Bagaimana di sana? Ada lagi? Ada kamu ada apa komedian duluan? Kalau ada bagi tahu ya. Ya, ada. Nanti macam shock sendiri pula. Ya. Teruskan. Teruskan ya. Perempuan. Ya udah ini soalan-soalan yang oke, aku jawab dulu soalnya. Kalau aku dia bukan ketua sebenarnya. Dia bukan ketua. Sebab aku percaya begini. Apapun community itu, entah dia besar atau kecil, perlu ada satu orang yang membuat keputusan. Perlu ada, sebab kalau tidak kita akan terbang di mana-mana. Tiada orang yang cakap kita perlu mendarat. Tapi aku bukan meletakkan diriku sebagai ketua. Aku cuma menjadi orang yang berani buat keputusan. Sebab orang terlalu menjaga hatiku. Nah, sama satu, aku tidak kerja, aku yang paling banyak masak. Sebenarnya, orang lebih ada kesibukan masing-masing ada kerja masing-masing. Aku yang paling lapang. Jadi, kalau aku tidak kontribut lebih untuk benda ini, mungkin aku yang manusia paling palu lah. Kiranya logistik yang paling Ya, kalau dari sudut simboliknya,
jelas aku titik sama aku lah titik temunya, titik pisahnya pun dengan aku juga. Kalau dari sudut simbolik, kalau untuk peran musim Just mati betul, ada secara simbolik. Oke, so kamu semua base di Sabah, Tambunan, Kudat, lah kan. So macam mana kamu engage, bikin masa macam mana dengan ada yang berkahwin tu sini? Saya nak semua. Macam mana dia punya keseimbangan di sana. Saya suka pasal saya bapa dan anak dari ini, dan untuk saya buat benda-benda jadi kan hampir tidak logik. So kamu pula dengan karya-karya kamu ini, saya rasa ada juga yang ada anak di sini yang tengah pujuk bini bilang yang sekejap lagi saya balik, hujan tak lambat sikit. So how do you manage time, how do you manage family? Coba kita bicara sekejap. Kalau saya sangat sedikit. Sebenarnya saya pun bukan bekerja, tidak sendiri lah. dia kerja sebenarnya lebih kepada dia menjadi seorang bapak, itu kerja dia sekarang. Tapi kalau untuk titik damai, untuk aku ya begitulah. Saya akan coba yang bagi komik yang betul-betul lah. So everything kena full time bapak, full time artis juga lah. Gitu. Iya. Boleh jadi. Sambil menodoi, sambil pikir lagu. Kan, sebab benda ni kalau kita tidak mau fikir konten, dia akan jadi satu. Dia senang kan, kita kena ada tu lah. Sampai mana pasnya? Saya terlalu mengidola kamu kan sampai saya jadi bingung apa usaha kamu dia. Kita buka sekejap boleh tak? Santo. Jap. Izinkan aku bertanya. Oke. Macam perempuan kan, biasanya kalau masuk kita buat lagu, biasanya bila terjadinya konflik. Di itulah keluarga kita punya sendiri. Karya-karya kita akan berhasil di dalam fase-fase yang gitu, mana kita ada di dalam atau Terus kemudian sebab dia punya soalan ada dalam soalan lagi, soal tidak tahu macam mana mau susun, mana siapa mau. Kau tak boleh ikut untuk ngadau ni. Jadi kau punya. Boleh, cuma dia punya soalan tu kena jelas. Gitu. Bagi saya sorry. Tapi okey. Kalau aku untuk soalanmu yang kenapa kami menghilang, kenapa kami tidak keluar waktu kami menurut dalam kepalamu kami sedang jaya-jayanya dan kami tidak keluar, itu kan pahamanmu. Untuk jawaban itu, untuk soalan itu aku jawab, aku tidak yakin kalau aku kami keluar di waktu itu kami berjaya. Sebab aku ada kepercayaan yang keberjayaan tuh, kau punya keberhasilan, dia tidak menipu waktu dia. Kau duduk diam kah, kau struggle kah, kalau dia belum bilang kau make it, kau belum make it. Kau struggle macam mana pun, sebab aku masih percaya dengan tua, dengan luck. Aku sangat percaya itu. Kau hebat macam mana, kau clean macam mana men, kalau kau tidak skill ini dan kau tiada tua tu, tidak jadi. Kau ada semua tu, kau punya platform untuk menyerlah. Tapi kalau memang di situ takdirmu tidak menjadi, tidak juga. Cuma kenapa kami menghilang di waktu itu? Kami di jenis bukan band yang organik kalau buat lagu, organik, yang workshop. Kami bukan yang perlu berkumpul. Oke, mari kita bincang, kita kena buat lagu, tidak. Kami bukan jenis begitu. Kami masing-masing kami akan mengumpul library masing-masing, cerita masing-masing yang. Sekarang konflikmu apa? Aku rasa dia punya emosi di mana? Aku mau emosinya. Dan aku jenis, aku akan kumpul-kumpul cerita dorang nih. Bagi aku mana yang paling best emosinya? Bagi aku. Ibaratnya macam yang baru-baru ini lah. Sebelum kami perform, untuk buat perubahan yang baru nih, si Dingin ada bagi aku lirik. Masih lagu lama, tapi lirik tuh
Tulus ini kata dia jawab kepada persoalan lagu itu sendiri. Sebab bagi aku, lagu-lagu Titik Dingin Damai ini apa yang membuatkan kami berbeza dan aku yakin kami tidak main chorus. Kami tidak ada chorus di dalam lagu. Mungkin dalam kepala orang identiti kami berpuisi, tidak. Sebenarnya kalau orang yang betul-betul teliti dan alert dengan apa yang kami buat, sebenarnya kami tidak main chorus. Dan kalau untuk pemahaman orang, untuk menjadi lagu mesti ada chorus. Dan kami tidak ada chorus. Dan orang masih menganggap kami main lagu, itu yang pelik. Entah kami terlalu rapi untuk menutup kelonggongan itu, atau memang orang tidak merasa. Itu aku tidak pasti. Jadi kamu main apa sebenarnya? Aku mau main apa emosi yang sedang bermain di antara kami, itu. Sebab aku bukan jenis menetapkan musik aku begini, tidak. Aku bukan orang yang keras pada aliran musik apapun apa. Aku bukan jenis itu. Aku musik ini bebas. Musik ini adalah bahasa. Coba aku tambah, so, aku baru berpikir balik. Tadi sebab kalau bukan sorry, kau cakap pasal internal konflik bahkan. So maksudnya macam mana kami buat art kami atau lagu kami melalui internal konflik. Dan kau maksudkan yang tadi yang aku dengar lah, yang aku paham. Kau maksudkan kami menulis konflik kami di lagu, begitu. Oh sebenarnya dari awal permulaan titik dingin damai. Aku sebagai penulis lirik lah contohnya, sebagai penulis lirik atau penulis saja, kami tidak menulis tentang konflik internal kami dalam lagu. Kami lebih menulis tentang konflik kehidupan kita yang sebenar, begitu dalam lagu. Jadi aku akan tulis ini saja, aku akan tulis lirik nih, dan aku akan bagi dorang macam mana. So ini kehidupan aku, adakah kamu rasa? Begitu. Kalau orang dapat rasa, orang boleh relate. Sebab untuk menulis lirik nih kita mesti ada. Kalau kamu dengar lagu, kamu mesti ada tuh perasaan relatable tuh. So kok di sana, itulah saya punya goal lah untuk tulis lirik. So untuk yang internal konflik, kami boleh bekerja secara profesional walaupun kami ada konflik. Konflik kan itu banyak kan gitu. Walaupun konflik kecil macam aku tidak dapat datang sebab aku tidak tambang duit. Begitu itu konflik kecil begitu. Jadi macam mana kita mau kasih selesai? Mungkin aku akan cakap aku tidak tambang nih. Oke, terus dong bagi duit contohnya begitu. Ya begitulah macam mana kami selesai. So konflik yang lama itu sebenarnya adalah mungkin dari miscommunication atau tidak tahu lah apa dia punya Bahasa yang tepat. Bahasa yang tepat. Terima kasih. Itu benda yang akan ambil proses yang lama untuk sembuh, begitu contohnya. Dan dia akan mungkin ada orang yang boleh kasih selesai konflik itu secara begitu. Ada persona yang tidak dapat kasih selesai konflik dengan secara berjumpa. Mungkin ada persona yang perlu masa untuk sembuh. Begitu. Menjawab ke soalan itu. Oke, apa nih? Yang last lagi. Yang last coba apa ulang? Di mana kamu simpan diri kamu? Di mana? Oh, Mbak Dinar sebagai apa? Ya, kamu nih Seluruh Titik Dingin Damai atau setiap persatu? aku rasa sosok Titik Dingin Damai itu kamu simpan kamu di mana? Sebagai penghibur kah? Kalau mau Titik Dingin Damai dikenali sebagai apa? Senyuman kah? Kamu Kalau sorry. Paham. Thank you. Soalan dia adalah kami secara personal lah. Soalan dia, saya meletakkan Titik Dingin Damai itu di mana? Adakah kami adalah art performer, kami adalah band gitu. Bagi saya kami adalah art performer. Dalam lagu-lagu macam si Titik cakap tadi kami tiada chorus lah. Secara teknikal mungkin dia boleh kasih explain. Sebab itu technicality pasal musik dia orang yang jago lah. Tapi bagi saya emosi musik itu sama dengan emosi yang lirik itu mau sampaikan. Jadi kami memainkan peranan emosi, begitu. Jadi untuk menyampaikan emosi itu kami perlu bersatu dalam lagu. So dia lebih kepada art performance. Si keluar. Orang yang
orang yang sudah dapat dengan baik lirik itu, orang dapat tangkap dia dengan idea, itu sangat berharga untuk kami lah. Ya. So, kurang soalan, kamu meletakkan di mana titik damai? Secara simpel, adakah DP? Apa pendapat? Adakah dalam grup komite ya? Personal komunitas titik dingin damai dikenali sebagai apa? Secara pesanan titik dingin damai Belum. Kalau bagi saya lah, personal pengkarya lah. Sebab setiap dalam lagu-lagu itu macam dia cakap, macam titik cakap, dia diambil daripada konflik, tapi dia diceritakan sebagai lagu ataupun satu karya lah. So bagi saya pengkarya. Kalau saya titik dingin damai itu apa tadi soalnya? Kamu dikenali sebagai apa? Dikenali sebagai apa? Saya tidak tahu. Sebab dulu waktu kami mau ikut tes song, saya jumpa titik, datang saja jumpa dia, coba rekod intro lagu ini, gitu saja. Saya tidak tahu pun lagu yang macam mana, apa genre dia. Dia datang terus rekod. Ingat kan? Iya. Yang kita di Malaysia. Aku ada jawaban lebih. Oke. Untuk soalan ini setiap persona kan masing-masing jawaban adalah benar. Berarti ada yang salah. Kalau aku titik dingin damai ini, aku tidak mau pun dia dikenali. Jangankan dia mau dikenali sebagai apa, aku tidak mau pun dia dikenali. Kalau aku, sebab aku pahamanku begini. Siapapun public figure yang terkenal, bagi aku dia sangat kesian. Sebab dari perkataan terkenal saja, kau bukan dikenali, kau tidak sengaja dikenal. Aku tidak mau, aku mau orang kenal aku, bukan terkenal. Tanpa sengaja kau dikenal. Aku mau orang memang mau kenali aku, aku mau dikenal, bukan. Tapi untuk titik dingin damai, aku tidak mau dia dikenal pun. Tapi aku mau orang tahu di ujung. Paham? Saya minum kopi boleh, belum sisul boleh minum kopi ya. Pegang itu. Macam di Sabah nih, di JK Sabah lah kali. Oke, kejap benar, sorry aku potong. Potong. Aku jawab dulu persoalan si Ben yang dia cerita tadi. Kenapa aku buat dia begitu? Sebab si Ben aku sudah cukup kenal dia. Aku kenal dia dari kami semester 1 masa belajar musik dulu. Dan aku tahu apa yang ada dia boleh bagi dengan aku. Aku tidak perlu arahkan kau buat ini, kau garuk sekali ini, kau kasih keluar sekali ini, kau pakai harmoni, tidak payah. Sebab aku tahu dia punya kebolehan untuk titik dingin damai memang ada. Dia memang ada porsi untuk titik dingin damai. Dengan musikality yang dia lalu, aku tidak perlu pun suruh dia dengar lagu ini sebagai lucu, tidak perlu. Sebab aku tahu dia punya otot tuh, dia sudah ada sainsnya dengan titik dingin damai, titiknya tuh dia ada. Jadi aku tidak perlu pun susah payah kok gini. Dan dia tahu selera aku macam mana. Sekadar itu. Ada. Kopi. Titik dingin damai ini diadakan band itu macam mana beli wujud? Tiba-tiba bikin atau audition ke apa? Saya rasa macam kamu sangat organik gitu. Oke. Masa kami buat titik dingin damai ini, kami masih bertiga. Aku, Sadam, dengan Gun. Yang mana ketiga-tiga inilah titik dingin damai. Waktu masa lahirkan titik dingin damai ini, kami terus terang kami sangat teliti. Kami sangat picky tentang ini, tentang itu, tentang falsafah musiknya, tentang image-nya, tentang ini. Tapi sepanjang perjalanan untuk buat si titik dingin damai ini, aku baru sadar yang ini bercanggah dengan prinsip aku, dengan apa yang aku mau hadirkan dengan titik dingin damai.
Masa pertama sekali kami sudah sibuk yang aku bahkan ingat bekas nyanyi kami dia cakap nanti kalau kita kaya kita beli iPhone. Serendah itu kami bermimpi. Serendah itu. Padahal kami boleh yang bermimpi ya kalau kita kaya nih kita di sana di sini. Kami sekadar kalau kita kaya nanti kita beli iPhone. Bahkan ibarat itu lagi mereka kami dapat iPhone kita beli bubar. Kami sangat banyak gol. Sangat banyak gol. 3 orang pun oke apa? Kita sudah buat nih titik dingin damai, oke. Lepas nih kita kaya. Kita kaya. Ini tidak pernah buat nih. Ya. Jadi ini kita kaya. Pas kaya kita beli iPhone 6. Sebab Masih iPhone 6 lah itu. aku suka Paling mahal. dengan falsafah si Dingin. Dia pernah cakap dengan kami, kita ini bukan depres, kita miskin. Dan itu sangat meninggal dalam kepala gue. Aku macam, iya betul. Depres ini layak untuk hanya orang kaya. Orang miskin tidak layak untuk depres. Kita bukan depres, kita miskin. Ada Sebenarnya. package lah. Ya. Dalam miskin itu banyak. Ya. Secara simbolik, Secara simbolik. Jangan ambil secara Jangan literal. ambil secara literasi ya. Kalau kita bicara pasal depresi sini. Siap. So, Yang miskin sini layaklah join. enggak itu filosofi kami yang sendiri. jenaka tersendiri. Nah, kami ada inside job. Ya. Kita nih bukan depres, kita miskin. Itulah cara kami berjenaka di dalam komuniti ini. Cara kami berjenaka gitu. Ujungnya titik. Ya. Titik. Oke, titik dingin damai ini adalah 3 orang sosok nih kan. So titik, dingin, dan damai. Saya mau bertanya, sosok damai itu gimana? Apa keberadaan dia, kewujudan yang macam mana, sama dia itu apa sama kamu sekarang? Damai, sosok damai. Oh, sebagai pemula, titik dingin damai itu bukan 3 sosok saja. Memang kami start dari 3 orang. Tapi titik dingin damai itu melambangkan kami semua. Nah, begitu. So, secara biasanya lah, ini titik dingin damai ini semua, bukan 3 sih. Kami tidak mau kena apa highlight yang kami 3 adalah titik dingin damai. Ini pun titik dingin damai. Ini boleh jadi titik dingin damai. Itu falsafahnya sendiri, titik dingin damai itu semua boleh jadi sama orang. Orang boleh jadi dingin, ini boleh jadi damai besok dia. Dia identity kira dia begitu. Jadi persoalan yang damai itu di mana? Dia tetap ada. Ya, dia tetap ada. Dia sentiasa ada. Macam juga benda yang mati. Tapi kenapa kita mau cabut mati? Sebab dia masih ada di kita punya pikiran kan. Kita meneruskan kehidupan dari pikiran kita, memori di hati kita. Terus Oke, sebelum aku jawab soalanmu, aku pernah tanya kau dan kau jawab jujur. Yang tadi kami main 3 orang, tadi kami main 3 lagu. Kau dengar damai atau tidak? Itu karya-karya. Di telinga kau damai kan tidak pendengarannya? Oke, jujur, ini sesuatu yang baru lah. So, kalau macam aku biasa dengar lagu-lagu tinggi damai. Walaupun yang dulu yang kamu record first lagu pun saya didekatkan orang yang pertama dari situ bilang, kau dengar dulu. So aku dengar tinggi damai ini suaranya si saudara kita lah, si Gun Arses. So bila kamu nyanyi dengan cara kamu tadi itu sesuatu yang baru lah bagi saya. Oh ini sudah sesuatu yang baru nih. Cara pembawaan drone ini lagi berbeda sedikit. So untuk aku sebagai kamunya penggemar, pengikut kamu, aku macam ini macam belum ada fix gitu lagi. So itu tuh. Terus sekarang ada kamu buat perubahan dari segi tiada yang sosoknya si Gun tuh kamu ubah semua kamu punya cara arrangement tuh atau tidak mengganggu langsung dengan tiadanya sosok si Gun. Sekejap, masuk. oke, kalau mau cakap pasal si damai, kalau kita cakap tiada, dia bukan tiada dalam ini titik dingin damai. Dia tetap ada, tapi kita tidak tahu bila muncul lagi. Apa gitu? Nah, dia masih hidup. Teknik. Tidak, aku mau kena apa si ringkas balik soalannya? Oh, oke. Ada suara si Gun. Oke. Kalau dari sudut teknikalnya, iya kami kena ubah sebab range suara si Sadam dengan si Gun 2 karakter suara, ton suara yang berbeda. Ini kalau dari sudut teknikalnya ya. Sebab kalaulah ini kita berkalau-kalau kita berandai. Kalaulah lagu Arjuna yang dewa punya tuh, yang maha tinggi, yang oncenya itu tinggi, dia masih pakai key yang sama dan kau suruh Arilnya dia akan sampai kan? Tidak kan? Jadi bagi aku itu bukan kami merancang untuk mengubah. Kami
cuma tengok di bilik kami, di ruang kami, apa yang kita boleh buat dengan apa yang kita ada. Sebab aku jenis bukan manusia yang sangat plan, tidak. Aku sangat berpegang pada tiba masa tiba akal. Ada masalah baru aku pikir solusinya. Kalau tidak ada masalah aku tidak mau pikir tentang apa-apa masalah. Aku tidak mau tawarkan apa-apa solusi. Tiba masa, Tiba akal. Tiba masa. tiba akal. Tiba masa tiba akal. Aku begitu. Dan aku membesar begitu. Aku tidak perlu pikir konsekuensi kalau aku buat ini akan jadi apa. Aku tidak mau. Biarlah dia jadi. Nanti kalau sudah jadi baru pikir apa solusinya. Kita melintas jambatan bila kita sampai jambatan. Betul? Saya boleh rasa macam ini saya punya opinion lah tentang titik dingin dan damai. Saya rasa macam ada elemen Star Wars di situ. Semoga damai bersertamu begitu. Ada jelas secara fizikal kalau saya boleh cakap dulu ada titik dingin ada damai. Dan menerusi apa yang kamu lalui, damai itu mungkin secara fizikal tidak ada di sini lagi. Tapi semangat spiritnya tuh macam masih di sini. Masih ada damai di sini. Dalam arti kata yang bukan fisikal. Tapi kamu ini mungkin bukan teknikal, bukan logistik, bukan persahabatan, tapi kamu energi itu ada bertambah, ada berkurang waktu members kamu ada atau tidak ada. Kalau aku jelas ada yang berkurang. Sangat tipu untuk kalau kau cakap tidak apa-apa dengan kami tidak ada yang berkurang. Kalau aku sangat jelas sebab kalau aku jantung utama masalah titik dingin damai ini memang dan orang kena hormati itu. Memang bermula dari 3 orang. Ini aku ceritakan macam mana dia berkembang menjadi 8. Pertama memang 3 orang. 8 orang. 8 orang. Dia ada lagi 4 orang yang lain. Dulu bertiga sebab masa buat titik dingin damai dalam skala sangat minimal. Bertiga di situ kami punya kepala. Aku tidak tahu kalau sadar. Kalau di situ aku punya kepala. Aku membayangkan ini kalau tidak pun reinkarnasi payung teduh IV rumah kaca. Sebab masih bertiga. Aku punya pengaruh, aku punya visual tentang ini baru di situ. Tapi selepas kami berpisah dari perjumpaan pertama untuk buat titik dingin damai itu, orang pertama yang aku rujuk ini. Sebab aku tahu masa buat lagu yang kami bertiga, aku tahu ada sesuatu yang kurang. Dan aku tahu yang untuk mengisi kekurangan itu dia. Aku panggil dia. Ya, aku suruh rekod pun, aku tidak pernah bisa dengar lagu. Di hari kejadian kau rekod, kau buat intro dan siap. Tapi dia tidak tahu itu lagu. Jadi bagi aku ini sebenarnya bukan aku yang pandai. Aku cuma beruntung jumpa orang yang tepat. Aku cuma beruntung. Barangkali kalau aku satu band dengan Santo 2 hari berpisah sudah kami, bubar sudah. Boleh jadi. Cuma aku beruntung, aku jumpa orang-orang Chris. Satu, aku sangat paham di dalam titik dingin damai ini kami semua masing-masing dia punya senjata, dia punya peluru yang mematikan masing-masing ada. Kalau macam dengan dingin, dia ada tuh ketajaman dengan menulis ini kata. Dia punya vokabulari, dia punya bendahara kata lebih banyak dari kami. Dia ada kata-kata yang kadang berbunyi lugas, kadang puitis. Jadi bagi aku tahu benda itu, tapi lebih baik aku yang membuat musik, sebab aku ada lebih pengetahuan di situ. Jadi berbagi. Cuma kalau sudah ada lagu, kalau untuk arrangement dalam kepala aku, kalau untuk band sudah, aku tidak pernah pikir secara detail dalam kepala. Sebab aku menunggu sentuhan magic dari setiap orang. Aku tidak mau letak apa-apa harapan yang kau pernah bilang. Aku mau tengok apa kau kasih keluar. Dan aku tidak pernah komen. Sebab dia membuat aku untuk tidak pernah komen. Sebab memang ini yang kau mau. Aku masih menunggu tuh di tempat yang aku benar komen nih. Bukan begini aku mau. Tapi setakat ini syukur alhamdulillah. Oke, setakat ini. Boleh saya tanya Chris in advance? Boleh? Silakan.
proses pembikinan karya atau budaya atau panggil lagu ni lah. Saya tengok kalau saya bilang ni bilang akan ada drum band cerita, tapi mungkin dari kamu juga apa nih proses dari awal sampai ke kamu sampai itu barang jadi something. Ikut kamu lah macam dia pagi lagi benda ni ada kerja ni atau ada projek baru kah atau apa mau cerita? Oke, kalau bagi saya sejak titik bawah saya masuk, first macam mana kami membuatkan satu karya lah kan. Actually akan selalu antara mungkin rough track gitu, dan dari sana saya akan pikirkan ideas lah dulu. So bila kami akan berjumpa, mungkin itu ide akan keluar di sana, ataupun ada yang kena tambah, ada yang kena ubah situ dan sana. So demi proses ialah dari kau sendiri. Bila titik balik, macam dia cakap tadi, dia tidak pernah minta itu dari ini. Tapi kalau untuk saya sebagai tukang buat bising lah, orang cakap kan, drum, percussion. So apa yang saya pikirkan di sana ialah kalau macam saya yang buat drum beat apa semua, saya pikirkan tentang bukan bassline saya pikir. Kalau bagi saya dengar macam mana dia main gitar dia, macam mana bands buat dia punya pop apakah dan paling yang besar ialah melodi lagu itu. Sebab kadang-kadang kalau macam saya ataupun mana-mana drama, dia akan hanya buat pengisian yang dia orang main itu lagu, tapi bukan serve itu lagu. So apa yang kita mau dalam setiap, apa yang saya mau lah, bukan mau lah, tapi apa yang saya rasa lah. Dari segi pembikinan sebuah lagu itu, saya lebih kepada serve itu lagu, bukan serve diri saya. Proses untuk kamu bikin satu karya yang lagu-lagu yang masa awal itu apa yang bagus kan? apa yang merasa di cerita bes? Kalau yang di masa awal, perasaan jiwa saya lebih memilih yang di masa awal. Kalau yang baru sekarang, terus terang, tidak suka dan tidak bersetuju. Tapi kami sudah memilih untuk main lagu yang baru yang macam tadi kan? Ya, main aja. Terus terang saya kasih tahu tuh main lagu yang sangat teknikal. dia sangat teknikal, susah. Yang kamu suka macam mana? Yang lagu-lagu yang first kami buat dulu, yang 5 track lagu dulu, itu bagi saya sudah cukup sih basuhan. Sini saya nampak ada satu dynamic yang best. Dia tidak suka, tapi he's playing it. Dia macam mana tu? We agree to disagree begitu. Tapi kalau main dalam hati itu apa yang hati mak kami lagu ni habis lah. Begitu. Tidak juga. Saya belajar musik kan, jadi saya mesti main lah. Dan lagu-lagu begitu memang sudah ketika saya dengar, cuma jiwa aku tidak bukan di situ. Ada yang mau tambah? Macam sana. Nama dikurniakan dalam IC dan suatu hari nanti di batu nisan Raya Afrika Mokhtar. Sangat unik. Saya tertarik dengan erti titik dingin damai (TDD), di mana kamu identify yourself as kertas kosong yang menceritakan kisah orang. Jadi kalau saya ada koleksi cerita yang saya mau kongsi, kamu mau terima? Sila. Oke, itu soalnya. Ya, itu soalan. Tapi kalau kamu mau dengar salah satu tulisan saya pun boleh juga. Nah, Boleh kayak dibenarkan. coba silakan cerita yang paling masterpiece. Oke, tajuknya Coretan Hati. Oke. Oh. Pertemuan yang jujur ku tak duga,
Pelan-pelan. Kotornya siapa? Pelan-pelan. Kami bagi Pelan-pelan. Kita jam. Tarik nafas lo, santai. Sini. It's okay. Teruskan. Cakap. Kathleen. Pertemuan yang jujur ku tak duga pada saat tiada niat untuk menjaga. Kerana sedang sibuk mengejar kerjaya dan hanya ingin menjaga keluarga. Kita berbeza tapi sama. Aku yang penuh keluhan dan kau yang terbiasa memendam. Tapi entah mengapa takdir beransur gembira. Tangan kini sudah bergenggam. Manusia biasa, timbul rasa bahagia. Kucukmu di dahi begitu nyaman. Padahal dulu ku hanya mengerti. Kacau di pagi hari dan dingin malam sunyi. Muncul di duniaku membawa cinta sederhana, tapi cukup memberi makna. Sumpah kau begitu indah. Sekian. Alamak. Ya. Boleh buat sekali lagi? Kita bikin dia jadi something. Baca dia. Pertemuan yang jujur ku tak duga pada saat tiada niat untuk menjaga. Kerana sedang sibuk mengejar kerjaya dan hanya ingin menjaga keluarga. Kita berbeza tapi sama. Aku yang penuh keluhan dan kau yang terbiasa memendam. Tapi entah mengapa takdir beransur gembira. Tangan kini sudah bergenggam. Manusia biasa, timbul rasa bahagia. Kucukmu di dahi begitu nyaman. Padahal dulu ku hanya mengerti. Kacau di pagi hari dan dingin malam sunyi. Munculmu di dunia membawa cinta sederhana, tapi cukup memberi makna. Sumpah kau begitu indah. Sekian. Kapitalisme itu sangat menyakitkan kan? Waktu dia baca, kemudian dia main, terus kau minta si lah. Apa cerita? What's going on? Oke. Itulah kenapa aku cakap di sini sangat organik. Ruang ini untuk aku sangat organik sebab aku ada orang yang sangat paham dalam bahasa sains musik. Sebab orang pun sangat paham dengan bahasa yang Dia confident. Sila. Itulah jawapannya. Tapi sekejap Pak. Sebab tadi itu kami mau klaim itu bukan lagu kami. Ya. Itu lagu payung teduh. ya. Sebenarnya Emi namanya. So selalu kalau ada sajak, orang yang mau membaca sajak, kami akan main lagu ini. Sebab melodinya sudah cukup puitis. Nah, itulah. Jadi ada connection apa Oke, dia sebenarnya begini. Kalau orang yang paham apa yang aku buat tadi, barangkali dia cuma ketawakan. Dan aku beruntung, aku buat benda yang semua orang tidak paham apa yang aku buat. Sebenarnya aku buat tadi benda yang paling sangat simpel. Ibaratnya kalau orang yang belajar musik tahu apa aku buat tadi. Jadi, kalau dalam bahasa musiknya dia kita panggil progression 2/5/1. Itu satu dunia pakai itu. Kenapa aku tanya tadi apa key? Sebab aku masih terngial-ngial apa key yang selesai. Bila dia cakap sih, oh ya, kenapa aku berpikir secara mudah? Sebab dia semua white key. Dan dia punya progression chord, dia sangat mesra. Kenapa dia sangat mesra? Terlampau banyak lagu yang pakai itu progression sampai semua orang rasa familiar dengan progression. Sebab satu dunia nih pakai itu progression, pakai itu teknik. Untuk orang yang buta musik pada saya tidak nampak apa-apa dari itu. Saya sangat yang wow. Ada sesuatu yang dilahirkan dari awang-awangan. Selalu kalau saya berkawan dengan Chris Pereira kan, dia akan buat benda-benda yang tiba-tiba saja boleh ada musik, tiba-tiba boleh ada. Terus saya percaya ini mungkin datang dari jam session, datang dari kopi session. Tapi kamu ada cara lain untuk
melahirkan bunyi-bunyian begini. Macam mana kau boleh cakap C apa 251? Macam mana benda-benda bunyi boleh jadi Chris. dia punya bunyi kan macam dia bukan dipaksa, macam kamu terus boleh keluar gitu. Oh, kejadian tadi itu dia main sebab kita boleh order terus siap. Okay. Macam apa yang Philip buat tadi, dia main progression 251. So dia ni kiranya macam formula dalam matematik. Matematik ni kan dia setiap soalan, contohnya kalau macam apa soalan lah, dia mesti ada spesifik formula dia kan. So dalam music pun sama. So apa yang Banks terangkan sama Julie tadi, sebab macam titik cakap dia masih terngiang-ngiang key. So C ialah antara satu key yang senang lah. So apa yang dicapkan tu 51 tadi ialah macam formula matematik lah. Dia bukan hanya satu formula, mungkin sebelum cakap ada lagi formula lain. Gitu. So ikut situasi macam mana penyanyi ataupun yang tukang baca puisi itu. So, kamu ni bukan jenis manusia yang ikut feel? Atau ada terlalu banyak nombor, tempo, intonation, apa entah segala-gala nama dalam kepala kamu yang membolehkan kamu buat itu benda jadi nampak senang? Atau kamu memang ada feel juga? Kamu jawab? Sangat kalkulatif sudah saya. Oke. Kalau untuk soalan kami tidak feel, sebenarnya sama. Dia feel, dia macam contoh tadi lah, kejadian tadi itu kan. Ada seseorang mau jam secara spontan, kenapa boleh? Satu, kami beruntung sebab dia pun, kalau aku tengok dia sangat buta musik. Dia cuma mengikut apa yang kami buat. Jadi bagi aku kami bukan hebat, kami cuma beruntung. Jumpa orang yang tidak tahu. Sebab kalau aku main tadi benda itu sangat simpel. Kalau aku jumpa betul-betul musician, dia boleh atlet yang lebih kasih nampak. Aku ni tak ada apa-apanya, dia lebih pegang toko. Paham? Cuma tadi, kejadian tadi, kelebihan tu nampak kepada aku. Padahal yang aku buat tu benda sangat simpel. Sangat simpel. Ibaratnya kalau budak kerja satu pun yang belajar musik secara betul. Aku tinggal order, okay, kita main 251 key D. Dia akan tahu apa chord dia mau tekan. Aku tidak perlu kasih tahu. Dia sudah macam itu aku cakap, musik ini bahasa, itulah bahasanya. Satu dunia faham. Dia bukan berbunyi Melayu, dia bukan berbunyi Inggris, bukan bunyi Itali, Perancis, dia ada bahasa dia. Nah, dia dengan bahasa crescendo, semua alligato, apa lancong semua itu adalah bahasa musik. So bagi aku, untuk main musik kau kena paham bahasa musik. Sebab kau sedang bermain musik, kau sedang main suatu bahasa, ibaratnya lah. Kau tidak pandai cakap Cantonese, baru kau cakap kau orang Cantonese. Make sense juga tidak? Kalau aku tidak, sebab itu yang menunjukkan kau menjadi Cantonese, sebab kau pandai bahasa Cantonese. Kalau dari sudut darah biologi mungkin lah, tapi kau hilang nilai Cantonese itu dengan kau. Sama macam kami kalau bermusik, kami sudah paham bahasanya itu apa yang perlu dibuat. Betul aku cakap, aku tahu, orang tahu apa kekurangan yang perlu diisi. Walaupun dia tidak suka, dia tahu apa yang perlu diisi. Saya boleh imagine macam piano ni, gitar tu, instrumen ni semua ialah saya visual artist. So saya nampak ini macam blues, canvas, palette, dan key yang kau terfikir dalam otak kau tu mau main ialah dia punya warna. So ini biru gelap ni, ini hijau muda. So kamu kasih harmoni dengan dia punya merah jambu. Ada macam tu kan? Ada? Begitu. Oke. Sebelum itu, dalam kehidupan kita ada satu penyakit, nama dia sinestesia. Apa tuh sinestesia? Sinestesia ini adalah penyakit yang bila kau dengar sesuatu audio, suatu bunyi, kau nampak adalah warna. Dan ini sudah menjadi satu album efek rumah kaca. Dalam efek album itu semua adalah warna. Ibaratnya lagu, contoh, lagu putih.
Bagi orang yang menghidapi penyakit sinestesia, itulah terjemahan putih bagi dia. Kalau dari dia punya audio, sebab dia melihat audio itu adalah warna, dan itu penyakit. Kalau orang buta warna? Ada. Kalau aku tidak pasti, sebab satu aku buta warna dan aku bukan sinestesia. Aku tidak tahu. Tapi aku rasa tidak mungkin sebab orang buta warna dia tidak kenal warna, dia tidak tahu itu warna apa. Make sense? Telan dia telan. Oke, sebelum kami jadi gila, ada seorang dari luar. Sekejap. Tadi ada soalan dari Pipi kan? Oke. Aku ucap terima kasih Pipi. Terima kasih. Saya mau Thank you. validasi Pipi sebab sangat jarang orang membaca sajaknya, puisinya, apalagi kalau perihal hati kan. Ya. Terima kasih banyak. Kami sangat hargai. Dan macam soalannya tadi, adakah kami akan mengambil idea atau cerita seseorang untuk kami punya karya? Sebenarnya saya lebih mengambil emosi itu, rasa kamu, dan saya tidak akan copy secara terus begitu, simpan di kertas putih yang macam titik cakap tadi. Walaupun kami kertas putih, tapi kami memilih, kami pikir, dan kami akan ambil perasaan dan emosi itu kami akan letak di satu tempat. Dan untuk puisi-puisimu tadi boleh dijawab dengan Dian punya sajak. Dia pernah tulis, bosan aku dengan tenang. Ingat ya sajakku? Ya. Apa gelasnya terus? Pecahkan saja gelasnya biar ramai kan? Nah, itu aku rasa dari kemauanmu itu kau mau. Dari bacaan emosi puisinya begitu. Pecahkan saja gelasnya. Biar Itu ramai. ya. Biar ramai. Oke. Terima kasih. Thank you. Rasanya dia punya penulisan tuh dari lubuk yang dalam tuh kan. Kalau konflik macam tu boleh keluar. Benda-benda ni bukan yang kita mau bincang di hari-hari biasa. Itu yang saya perasan tadi. And you got God's will. Memang ini barang yang senang. So, time check, kita sudah sampai 1 jam. Rasanya ada yang mau pengsan tadi. Saya open the floor for at least 1 atau 2 soalan lagi. Then kita baik. Siapa? Kenapa Surya? Kenapa Surya? Dah, aku dah. Oh, las. Oke, kita buka lantai untuk 1 atau 2 soalan. Ada. Sur. Soalan. Yang di sana. Ada soalan kah? Ada langsung nggak? Ada, kalau ada soalan. Pagi Las kita lah, nih. ngetuk boleh nggak? Oh, itu nggak di belakang. Ada soalan. Lagu hujan. Kalau tidak, saya mau tanya soalan yang last lah. Kamu punya jenis band nih kan? Tidak ada di apa yang saya nampak lah di KK sekarang di Sabah. Tidak ada. Memang kamu berbeza. Tapi kamu tahu apa perbezaan kamu dengan let's say band-band yang tipikal di Sabah? Apa yang buat kamu boleh sudah sampai di tahap macam ni? Tahap macam ni maksud saya dengan keadaan kamu punya berkarya dengan siapa, kolaborasi kamu dengan siapa sudah sekarang, kamu kerja dengan siapa. Dan kalau memang banyak orang yang ini titik dingin damai dalam satu titik mana level dia kita patut sampai. Kita mau jadi macam dia orang. Tapi macam mana? Ada mungkin ada formula senang untuk di tempat kamu. Let's say lah. Memang formula itu tidak wujud lah, tapi apa yang perlu dong buat? Bangun pukul 5 pagi, start nulis, atau bernafas dengan kata-kata baru setiap hari? Ada formula yang senang ya? Semua lah. Sebenarnya aku mau kencing, jadi aku punya fokus tu hilang. Coba soalan bagi yang situ. Adakah satu cara di mana band-band muda, band-band biasa boleh kenal pasti yang kalau kita buat begini, kita boleh berjaya macam titik dingin damai? Ada? Atau kau kena susah nih boy? Baru kau boleh, atau kau buat saja ni, this is the process, buat saja.
Ada apa? Ada apa? Sebab untuk bercakap pasal titik dingin damai ini berjaya sebenarnya sangat jauh untuk saya. Sebab kejayaan itu untuk seseorang sangat lain. Ada yang ekspektasinya tinggi, ada yang di sana saja, begitu. Jadi terpulang kepada apa definisi kejayaan dalam satu band. Begitu. Kalau bagi saya, kami berkumpul gini kami sudah berjaya, gitu. Tapi dalam konsep band, gitu, bagi saya prosesnya sangat memenatkan, menyakitkan. Tapi itu proseslah yang perlu ada, perlu tahu dalam sesebuah macam contohnya band atau kolektif atau apalah. Nah, adakah itu menjawab? Kerja. Kerja. Macam mana orang lain mau jadi macam kamu? Ada? Mungkin kita banyak baca buku. Ya. A simple formula, ya. Yalah, banyak baca buku atau dengar lagu-lagu yang bukan kebanyakan. Paham? Paham. Oke, kalau bagi saya pula yang senang, tiada yang senang. Tidur senang. Tidur kadang senang. Kadang susah. Soalnya, method yang paling senang untuk Ada shortcut. saya rasa tiada shortcut lah, sebab semua itu dari diri kita sendiri, macam mana kita mencapai sesuatu kejayaan itu. Sebab macam Sadam cakap tadi, kejayaan itu masing-masing ada dia punya tahap kejayaan dia lah. So, untuk yang senang mungkin praktis dan pahami apa yang dipraktis dan pahami apa yang dimainkan. Jadi dengan proses lah. Oke? Percaya dengan proses lah. Ya, percaya dengan proses itu sendiri. Percaya pada diri sendiri dulu. Betul. Last. Satu, soalan yang mengatakan kami berjaya adalah salah. Oke. Bukan. Aku paham. Sebab menurut aku, yang aku paham daripada perspektif si Igen, dia mungkin melihat kami sedang berjaya soal gitu. Tapi untuk aku, definisi apa tuh berjaya, macam yang Sadam cakap tadi, berkumpul pun sudah berjaya. Cuma kalau aku dari sudut apapun kau seniman macam mana pun, kau main ibaratnya kau cakap itu stage besar, stage kecil. Bagi aku outputnya hanya karya kau. Bagi aku tidak istilah stage besar, stage kecil. Semua stage adalah besar. Dia tidak istilah stage besar, stage kecil, band besar, band kecil. Kira. Walaupun kotak K ada ya. Ini sebab bagi aku panggung adalah rumah ibadah untuk seniman. Dia besar atau kecil, macam lah. Orang pergi masjid besar, belum tentu pahalanya lebih besar daripada orang sembahyang di surau. Main jurus. Pemahaman begitu. Oke, main jurus. Pemahaman begitu. Jadi tidak istilah kau perlu dipegang oleh label untuk kau berjaya. Tidak. Kau sudah berjaya bila kau sudah siap membuat sesuatu dan kau suka. Itulah berjaya. Dan untuk kalau kau cakap apa method, satu, tidak ada istilah bagi aku work smart selagi kau belum merasakan work hard. Kau kena jadi bodoh dulu buat benda tuh untuk baru kau tahu, oh di sini pula kelemahan aku. Jadi aku buat secara pandai. Jadi kalau kau merasa aku sedang practice smart, tidak, kau sedang jadi bodoh. Kau kena practice hard dulu baru kau tahu the way the practice smart. Kalau kau merasa kau sedang buatnya adalah practice smart, bullshit. Selagi kalau kau belum pernah rasa atau apa tuh practice hard. 8 jam buat benda kau tidak tahu, buat benda berulang-ulang, kau stres. Disebabkan stres itulah kau punya otot, kau punya ingatan otot tuh bekerja di situ. Jadi bila kau mau sampai di tahap aku mau practice smart, oke. Yang penting kau sudah melalui proses practice hard, baru kau boleh practice smart. Aku paham begitu. Vegan expensive. Right.
Oke, habis soalan. Titik dingin damai. Terima kasih. Sama-sama. Thank you. Terima kasih semua yang masih lagi duduk sini. Kami akan main lagi 3 lagu, tapi lagu sama lah. Kami akan main lagi. Kita akan main lagi 3 lagu yang sama. Ada yang tidak sempat tadi. Betul. Itu sih lah. Terima kasih. Kalau ada kopi, mari minum lagi. This is a very, saya tidak tahu apa nih barang. Waktu kami start pun saya tidak tahu apa nih barang. Sampai sekarang pun saya tidak tahu. Tapi I hope Sip-Sip with Egan boleh bring something lah pergi the art scene yang saya tidak tahu apa. Oleh itu, sampai sini saja. Kita boleh lepak, kita boleh sambung discussion, kita boleh berforum, kita boleh communicate, kita boleh networking. Ada banyak jenis manusia di sini. The limits are endless. Ada studio yang masih buka, then maybe kita boleh jalan-jalan di sini. Next event mungkin kita boleh minta studio yang lain buka, then kita boleh kenal local artis kita kan. So keep supporting Kota K. Walaupun kami tidak ada sini, Kota K is run by Yi Ilan, Felice Chong, and Filza Jam. Dia akan cuba untuk bring a very good platform untuk the art scene. So kita tengoklah apa genre kamu aktif, bukan tengok, kita tidak tengok pun. Kalau kita boleh bikin satu platform untuk kamu berekspresi macam yang apa kamu nampak sini, kita bikin something, kita kasih jadi sampai jadi, because dia sangat fleksibel. Kota K Art Gallery sangat fleksibel, benda-benda macam ini pun dia jadi. So thank you, selamat malam, and hope you guys jangan balik dulu lah. So this is Sip-Sip with Egan episode berapa? And food was sponsored by Duta punya mami. Thank you very much. In the credits nanti in the video kita akan we will show like what is the process lah. So kita boleh support local vendors juga lah kan. So kami bukan mau cari sponsor, bukan. But we are very grateful yang ada orang yang sanggup untuk datang walaupun hujan, bawa makanan lagi untuk kasih kawan-kawan lain. So this is the effort lah. Bakso Squad. Thanks for coming. Ini bukan benda-benda yang kamu boleh. Mari kita pergi. This takes decisions, and we appreciate what you're doing lah. So kalau ada lagi macam ni lain kali mungkin kita beritahu the next interview kita buat di sini a bit ganjil. Mungkin kau biasa dengan perkataan LGBTQIA++. So saya akan interview satu kawan yang bagus, yang mungkin kita kurang faham. So kalau kamu mau tahu lebih lanjut, boleh datang on the 22nd of June. Pergi sini, ada satu guest yang sangat special. So ya, kita jumpa lagi lah. See ya, selamat malam. Thank you. Oke, boleh.